Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita bahas materi mengenai Daulah Umayyah I Damaskus. Daulah Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, ditutup oleh kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya bersifat monarki atau kerajaan, berkuasa kurang lebih selama 90 tahun, dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah atau 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pusat ibu kotanya berada di Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah berawal dari wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Muncul 3 kekuatan politik atau 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok Muawiyah. Kelompok Muawiyah adalah kelompok ahli waris Khalifah Utsman bin Affan yang menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Mereka menganggap bahwa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang disebut sebagai kaum Syiah. Yang ketiga, kelompok Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Aisyah. Mereka tidak sependapat apabila Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Adapun latar belakang berdirinya Daulah Umayyah tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting, di antaranya 1. Perang Jamal. Perang Jamal atau Perang Unta yaitu peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Aisyah. Disebut Perang Jamal karena ketika berperang Aisyah mengendari unta untuk menuju medan laga. Peperangan ini dimenangkan oleh kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini berlangsung selama 40 hari, terjadi pada tahun 657 Masehi dan berakhir dengan damai. Perdamaian itu membuahkan kesepakatan, yaitu 1. Perundingan akan dilaksanakan di Daumatul Jandal, sebuah kota kecil yang berada di dekat terusan Suez. Yang kedua, kedua belah pihak mengirimkan 100 orang utusan sebagai saksi. Ketiga, pihak Ali bin Abi Thalib menunjuk Musa al-Asy'ari sebagai ketua dan pihak Muawiyah memilih Amr bin As. Hasil kesepakatan pada perundingan pertama adalah bahwa Utsman bin Affan meninggal karena teraniaya dan yang berhak menuntut balas adalah Muawiyah. Kesepakatan pada perundingan kedua adalah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus turun dari jabatan masing-masing, kemudian diadakan pemilihan secara umum oleh kaum muslimin untuk mencari pengganti untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Maka masing-masing pihak menyatakan pengunduran diri dari kepemimpinan mereka yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Dengan kekosongan itu, tiba-tiba secara sepihak Amr bin As menunjuk khalifah baru, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa tersebut disebut dengan tahkim. Putusan tahkim menjadikan posisi Muawiyah bin Abu Sufyan lebih kuat. Beliau dibaiat sebagai khalifah oleh penduduk Syam. Yang keempat, peristiwa Amul Jamaah atau perdamaian umat Islam terjadi ketika masa kepemimpinan Hasan bin Ali.
Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 15 Ramadan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Pemerintahan digantikan oleh Hasan bin Ali, namun kepemimpinannya tidak bertahan lama. Dengan jiwa besar, Hasan bin Ali menyerahkan tahta pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Disertai dengan 3 syarat, yaitu 1. Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. 2. Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menghentikan segala cacian yang sering dilakukannya dalam khutbah. 3. Setelah Muawiyah meninggal, maka jabatan kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan musyawarah. Selanjutnya, Muawiyah datang ke Kufah untuk disumpah dan ditetapkan sebagai khalifah, yaitu pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah. Selesai pembaiatan, ia kembali ke Damaskus dan menetapkan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Daulah Umayyah. Khalifah Daulah Umayyah berjumlah 14 khalifah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Di antaranya yaitu Khalifah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, 3 Muawiyah bin Yazid, 4 Marwan bin Hakam, 5 Abdul Malik bin Marwan, 6 Al-Walid bin Abdul Malik, 7 Sulaiman bin Abdul Malik, 8 Umar bin Abdul Aziz, 9 Yazid bin Abdul Malik, 10 Hisam bin Abdul Malik, 11 Walid bin Yazid, 12 Yazid bin Al-Walid, 13 Ibrahim bin Al-Walid, 14 Marwan bin Muhammad. Dari ke-14 khalifah ini, ada beberapa khalifah yang terkenal. Di antaranya yaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 20 tahun. Di antara kebijakannya, 1. Memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. 2. Membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. 3. Mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. 4. Menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas. 5. Mengubah fungsi Baitul Mal. 6. Membentuk Diwanul Hijabah, Diwanul Barid, dan Diwanul Kharaj. Yang kedua, Marwan bin Hakam. Marwan adalah orang yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Ia hanya menjabat selama 9 bulan. Berikut di antara kebijakannya yaitu 1. Meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. 2. Mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. 3. Mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab dalam kekuasaannya. 4. Mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun. Di antara kebijakannya, 1. Mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. 2. Melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. 4. Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakannya. Di antaranya 1. Penaklukan Andalusia, wilayah Kasgar, negeri Sin. 2. Mengembangkan seni kebudayaan. 3. Membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan.
dan gedung pemerintahan serta madrasah. 4. Merenovasi Masjidil Haram, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, dan Masjid Umawi di Damaskus. 5. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Di antara kebijakannya, 1. Kodifikasi hadis atau pembukuan hadis. 2. Menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. 3. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam. 5. Memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandariyah, Mesir, ke Antioquia dan Haran di Turki. 6. Mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan berpusat di kota Basrah dan Kufah di Irak. Khalid bin Yazid bin Muawiyah adalah seorang aktor dan penyair. Menerjemahkan buku di bidang astronomi, ilmu kedokteran, dan matematika. Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, muncul tokoh terkenal yaitu Hasan al-Basri, Ibnu Syihab az-Zuhri, dan Wasil bin Atha. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, secara resmi menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi negara. Beberapa tokohnya diantaranya Sibawayh yang menulis buku yang berjudul Al-Kitab yang berisi tentang pokok-pokok aturan bahasa. Adapun tokoh muslim dalam bidang pendidikan, yang pertama ilmu kedokteran, yaitu Abu Al-Qasim Al-Zahrawi sebagai ahli bedah dengan karyanya Al-Ta'rif liman ajaza an al-ta'rifi. 2. Dalam ilmu sejarah, yaitu Ibnu Qitiyah dengan karyanya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. 3. Bidang bahasa dan sastra, tokohnya yaitu Abu Amir Abdullah dengan karyanya dalam bentuk prosa berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Zawawi. 4. Bidang kimia, tokohnya yaitu Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. 5. Bidang ahli ilmu tafsir, pada masa Daulah Umayyah muncul Ibnu Abbas, dan ahli ilmu hadis yaitu Muhammad Syihab az-Zuhri dan Hasan al-Basri. Peninggalan Daulah Umayyah dalam bidang arsitektur diantaranya 1. Masjid Umayyah di Damaskus. 2. Masjid Baitul Maqdis atau Kubah al-Sakho yang didirikan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 3. Masjid Agung di Kufah. 4. Masjid Batu Karang. 5. Istana Al-Jaferia di Saragossa. Kemajuan di bidang pemerintahan pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, sistem pemerintahan. Daulah Umayyah mendirikan lembaga-lembaga politik. 2. Al-Wazir atau lembaga kementerian. 3. Al-Lijidan al-Siyasi atau kelembagaan negara. 4. An-Nizam al-Idari atau tata usaha negara. 5. Al-Imarah al-Buldan atau pemerintahan pusat dan daerah. 6. Al-Nizam al-Mali atau lembaga keuangan. 7. An-Nizam al-Harbi atau lembaga ketentaraan. 8. Al-Nizam al-Qadi atau lembaga kehakiman. Daulah Umayyah mengalami kehancuran ketika diserang oleh gerakan Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi.
dengan khalifah terakhirnya yaitu Marwan bin Muhammad. Khalifah terakhir Daulah Umayyah melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di Mesir. Sekian materi mengenai Daulah Umayyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.